Selamat pagi semuanya, guys. Hari ini pagi yang cerah ya harapannya karena ada berita bagus banget. The Fed memutuskan menahan suku bunga di level 3,50 sampai 3,75%. Ya kan, dimana tim anggota mendesak kenaikan 25%. Iya, intinya The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga. Suku bunga acuan tetap dipertahankan di kisaran, ya ini The Fed tahan suku bunga, ya kan. Dolar aja tuh setelah The Fed tahan suku bunga, masa sih? DXY. Oh iya, tadi semalam dolar jatuh setelah The Fed tahan suku bunga. Nah, ini emas naik nih. Emas ini nampaknya akan mengalami penguatan ya. Pak, beritanya kayak gimana sih? Bursa Wall Street rontok, pasar soroti sikap The Fed tahan suku bunga. Wow. Bitcoin dan emas naik setelah The Fed tahan suku bunga. Korelasinya kayak gimana nih? Kita tanya AI dulu. Bank Sentral Amerika Serikat resmi kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,50 dalam pertemuan Federal Open Market. Langkah untuk menahan suku bunga untuk kelima kalinya secara berturut-turut ini diwarnai oleh ketegangan tren dan reaksi pasar yang signifikan. Suku bunga tetap di kisaran 3,50%. Voting terpecah. Keputusan diambil dengan hasil 9-3. Pertama dalam dekade, friksi 3 suara yang menolak keputusan mayoritas ini menjadi perbedaan pendapat terdalam di tubuh komite. Alasan penahanan suku bunga itu ketahanan ekonomi. Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi AS masih solid, pasar tenaga stabil, dan angka pengangguran relatif terjaga. Tekanan inflasi AS masih berada di level 4,1% yang berarti masih jauh di atas target Bank Sentral 2%. Bukan sinyal. Warsh menolak, menyebut keputusan ini sebagai jeda pelonggaran dan mengindikasi peluang kenaikan suku bunga tetap terbuka di masa depan jika inflasi terus membandel. Nah, ini dampak langsung ke pasar apa ini? Ini yang penting itu ini nih, guys. Jadi kita harus update untuk dampaknya, belajar kita menerka apa dampak di market itu kayak gitu loh. Kita tuh harus tahu apa yang terjadi dan apa kira-kira dampaknya. Nah, dolar dampaknya itu dolar AS melemah ya, seperti ini. Ini DXY ini adalah indeks dolar dari mata uang lain ya. Turun lumayan dalam. Indeks dolar mulai aksi jual pasca pengumuman The Fed. Imbal hasil obligasi melonjak. Nah, ini obligasi pemerintah Treasury tenor 30 tahun melonjak ke level tertinggi sejak 2020 mencapai 5% karena investor mengantisipasi kebijakan ketat yang lebih lama. Nah, kalau ini aku belum paham sih, jujur ya. Aku kalau belum paham ya belum paham. Ini maksudnya kayak gimana? Korelasi antara tahan suku bunga tapi obligasi melonjak. Harga emas naik. Komoditas emas langsung menguat sesaat setelah pengumuman akibat tertekan nilai tukar dolar. Jadi kan imbal hasil dolar kan nggak naik nih. Kalau kita beli dolar kita nggak dapat return yang oke. Nah, mereka tuh dijual terus dibelikan aset resiko kayak gitu ya. Tapi kalau untuk dampak ke saham gimana? Prediksi langkah kebijakan. Yo, oke, boleh. Tanyakan wae langsung. Nilai tukar rupiah posisi rupiah ada kisaran dolar. Sentimen positif yang pada pelemahan indeks dolar pasca pengumuman FOMC memberikan ruang napas bagi mata uang Garuda. Tekanan jual global yang sedikit mereda berpotensi menopangnya. Jadi intinya kalau indeks luar itu ditahan kan pada jual dolar ya kan. Berarti pelemahan
orang-orang yang jual rupiah untuk beli dolar juga turun kayak gitu, walaupun rupiah masih tetap di ini ya, masih di 18.000. Mana tadi? Resiko hawkish. Karena itu belum menutup pintu untuk kenaikan bunga di masa depan dan tiga pejabatnya keras untuk menaikkan, apresiasi rupiah akan cenderung terbatas karena investor masih melirik aset AS yang memiliki yield tinggi. Ya benar juga ya. Pergerakan IHSG, peluang technical rebound. Setelah mengalami pelemahan hari berturut-turut, IHSG berpeluang untuk mengalami pantulan. Kalau composite ya, composite. Nah, IHSG pas banget ya, maksudnya ada di timeline gitu, di area support garis trendline, juga ada di support kemarin lah, di order block kemarin. Jadi dengan adanya good news ini, potensi untuk balik arah sangat tinggi banget sih. Untuk balik arah sebentar kayak gitu ke arah resisten lagi, ada kemungkinan seperti itu. BTW aku I'm not certified ya, jadi ini cuma catatan belajar wae. Nah, meredanya net sell asing, tekanan jual dari investasi yang sempat menguras bursa RI mulai menunjukkan tanda mereda. Saham-saham seperti BBCA dilaporkan kembali diakumulasi oleh pemodal asing. Kondisi pasar cenderung diuntungkan oleh situasi bunga tinggi ini, sementara sektor properti dan konsumer diperkirakan bergerak lebih lambat. Apa nih? Oke. Nah, ini ada berita menarik juga ya, kemarin sebenarnya udah dibahas, yaitu pasar hari juga terus mencermati proses penunjukan gubernur BI yang baru setelah mundurnya Periwarjio yang akan sangat menentukan arah kebijakan moneter Indonesia. Itu banyak sih hal. Hal positif satu adalah kalau suku bunga ditahan, dampak ke saham indeks IHSG apa rebound ya. Karena ya itu alasannya adalah way-nya itu adalah yang jual buat beli dolar kan ditahan lah ya, ada penurunan, tapi masih ada resiko untuk balik lagi ke sana. Menarik. Oh ya, ini ada berita horor lagi guys. Indeks Korea kayaknya bubble AI juga udah mulai ini ya, udah mulai hampir parah ya. Jadi indeks Korea itu udah mulai pecah ya kan, dimana dari ATH itu udah turun 40%, dan 2 hari ini ya kan itu udah turun 17%. Bahkan yang semalam itu indeks Korea itu turun lebih dari 7%. Gila sih, gila. Alasan indeks Korea Selatan anjlok tajam hingga 11% dan pemicu penghentian darurat ya kan, ada trading halt, jatuhnya saham chip utama seperti Samsung Electronics dan SK Hynix, kekhawatiran swasembada chip Cina yang memicu risiko kelebihan pasokan global, keraguan investor terhadap laba AI di pasar teknologi global. Jadi ini masih ya, jadi indeks KOPSI indeks Korea itu ditopang oleh 2 perusahaan AI besar ya, Samsung sama Hynix. Nah, untuk sektor penyebab utamanya anjloknya saham teknologi berat, saham unggulan seperti Samsung Electronics dan Hynix lebih dari 13% karena koreksi sektor semikonduktor. Saham AI berarti kayak TSM juga turun kah? Ya turun bro. Ya ini TSM Taiwan Semiconductor ini juga turun dalam banget.
Tapi nggak tahu sih apakah ini masih valid atau enggak. Ya turun dalam banget ya. Nah ini kesempatan besok kalau ada rebound buat nyari sih peluang buat swing. Mantau aja ini guys. Nah ini aku AMD juga masuk ini malah kena geprek ya kan. What the fuck. Ya ini potensial buat langsung terus turun ke bawah sih. Oke. Koreksi dan kecerdasan buatan AI, aksi jual aksing. Ya take profit lah, masa udah naik tinggi nggak pada take profit, itu kan aneh banget ya. Harus take profit lah. Harus ambil untung. BTW ini emas, pergerakan emas secara ini juga udah mulai menarik, bro. Ya kan? Ini udah mulai menarik, ini udah ngebentuk swing high lagi. Sebenarnya harapannya sih nggak jebol ya. Ini ada potensi buat ke 5000. Harapannya sih nggak jebol ya. Ini udah mulai balik. Oke, kayaknya nggak ada yang menarik lainnya sih selain itu. The Fed pangkas suku bunga, tahan suku bunga. IHSG. Oh ya, ntar sore kayaknya aku mau buat video tentang laporan keuangan beberapa emiten lah favorit. Karena goto, goto, goto. Dah itu aja, kayaknya nggak ada yang lain sih guys.